Apa tugas pokok kita? Maka suratul Fatihah ayat berikutnya menjawab tugas pokok kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada ya Allah kita sembah. Jadi hero ini rupa tahu ini ada guna-guna tak boleh dilaksanakan tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami sembah, dan kepadamu ya Allah kami bermohon. Jadi ini rupa tahu tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah. Itulah tugas pokok kita. Jadi berdoa itu perintah dari Allah. Iya. Ketika Allah mengatakan qala da'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, maka dia Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum illa uriya balik. Itu perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah berarti hukumnya wajib. Jadi berdoa itu wajib. Berdoa itu wajib. Itulah tugas pokok kita, menyembah kepada Allah. Dan tugas pokok kita juga berdoa kepada Allah. Jadi orang punya tugas di dunia ini adalah menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dia bukan tahu makutu ayat dari ilmu doai. Orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari Allah. Karena memang Allah merintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami berdoa. Jadi Allah itu semakin banyak diminta kepadanya semakin gembira. Jadi bapak-bapak dan ibu itu berdoa termasuk wajib hukum. Apa mengenai perintah wajib. Jadi berdoa itu hukumnya wajib karena perintah dalam Allah. Ini tugas pokok kita. Jadi pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita menyembah kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Jadi ada Allah, nanti sumpah kepada tali itu tugas pokok kita. Semua makhluk Allah tugasnya menyembah kepada Allah. Jadi kapan kamu tidak menyembah, menyalahi perintah Allah? Nah Allah mengatakan tugas pokok kamu aku ciptakan ya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tugas pokok kita. Tapi jadi tinggal kamu patawi di semua sampahnya kutu nabaraga di nemu. Iya, ternyata masya Allah berarti orang yang semacam ini dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal di mana dia berada dan tidak mengenal tugas pokoknya. Jadi jamaah haruslah kita betul-betul mengetahui dan melaksanakan tugas pokok kita, yakni menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah, dan jangan menyembah kepada hal lain. Tidak ada. Dan jangan minta selain daripada Allah. Pak Mega tuh kue milau melalui perantara. Melalui perantara. Ya kulita naik. Maka apa kau milau kilo langsung tahu. Agar pernah seperti kejadian ini. Iya. Memang itu iblis. Kapan kita menyekutukan Allah, malah dia gembira. Agar milau batu hati supaya dia tidak melaksanakan tugas. Dia naruh apa kan? Inilah godaan setan. Ini galaan dari rumah teman kuku. Dia nasong terfumala ta'ala. Dia milawi sayuan fumala ta'ala. Minta bantuan selain daripada Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Shalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang yang merasakan nikmatnya iman, insya Allah semakin tertindis, semakin dia bagus imannya, semakin tertekan, semakin hebat imannya, semakin dipersulit, semakin dia memperbanyak ibadahnya. Kalau kita mendapatkan nikmat iman itu sendiri, dasar ini teman kowewe ini selengi bukan hanya sekarang waktu nemu pada bida ini kata mata tepe, tapi tepe na kumililana, tepe na kumiwirik keadaan, tapi pangkau kena di nama tepe. Hal yang semacam ini terjadi di Makukwe, tapi namun minta perkeruk kalau akan tetapi ironi ditakal kewe tepena mudah-mudahan jangan goyah. Ironi ini masengingnya lain atau matape semakin dipersulit, semakin dia kuat ibadahnya. Apa makukwe ini yang terjadi di negara kita? Siapa yang banyak pendukungnya di segi Islam atau di segi keimanan semakin ditindis. Bagaimana caranya? Ya, ini terjadi. Olehnya itu, marilah kita berusaha mempersiapkan diri, mengetahui betul-betul diri kita. Apa makrifat tasawuf ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini senyalena majapu naisatori tujuanna. Jadi makukwewe perlu kita mengetahui diri sendiri. Ye korisen nyalena wanito diri sepungala ta'ala. Ye korisen di pungala ta'ala bagaimanapun orang yang mau menggoyahkan kita tidak akan goyah. Bagaimana dia mau melesetkan, tidak akan meleset. Yenar rakaran de guruta patta sokuwe yekwelo nikmati tapeta, ketahuilah diri kita untuk lebih mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Setelah kalimat ini muncul 5 pertanyaan. 5 pertanyaan. Yang pertama, siapakah kita? Itu yang pertama, siapakah kita? Yang kedua, di mana kita berada? Yang ketiga, apa tugas pokok kita? Yang keempat, bagaimana melaksanakan tugas pokok itu? Yang kelima, apa hasilnya apabila kita melaksanakan tugas pokok itu? Itu 5 pertanyaan. Jadi yang pertama,
Saya ulangi, siapakah kita? Pertanyaan ini yekoelok kibali menurut otak. Semua orang punya otak, bisa menjawab dengan bermacam-macam jawaban. Jadi kalau kita mau jawab kelima pertanyaan ini melalui otak, kemana otak tahu? Maka jawabannya bisa bermacam-macam. Iqwil kibali kelima pertanyaan ini menurut pengalaman. Semua orang punya pengalaman. Maka kalau dia mau menjawab menurut pengalaman, maka tentu berbeda-beda jawabannya. Tapi kelima pertanyaan ini, marilah kita coba-coba menjawab melalui suratul Fatihah. Yang pertama, suratul Fatihah diawali Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillah, salah satu pelajaran seti guru. Maka dia aja kalau riba mulailah dengan basmalah. Jadi ini rupa tauhid aja kalau difikau. Salah satu pelajaran kita mulai nasabah Bismillah. Kemudian apabila selesai pekerjaan itu adalah pelajaran, akhirnya dengan Alhamdulillah. Agar gimana melo dipikau. Mulailah dengan basmalah. Setelah selesai pekerjaan, jangan lupa akhirilah dengan Alhamdulillah. Itu salah satu pelajaran dari suratul Fatihah. Tetapi bukan hanya itu. Setiap ada permulaannya. Setiap ada permulaannya berarti engkau pancapurna. Iri rupa tawe engkau pamulata. Berarti engkau pamulata berarti engkau pancapurna. Kita harus yakin. Maka iri rupa tawe engkau pamulata. Berarti engkau pancapurna. Pamulana boleh bega, boleh kulit tanah. Adalah tubuh kasar, boleh kulit tanah. Ya kau pamulana boleh kulit tanah, pacapurna akan kembali ke tanah. Ya di sesena tubuh kasar. Berarti ini rupa tahu memiliki awal dan memiliki akhir. Kepamulatan kata pacot. Yekon kepamulan siapa yang membuat awal? Niga membumi, niga tau membumi macam beri. Maka terjawablah siapa kita? Kita adalah makhluk, sedangkan Allah tidak memulai dan tidak diakhiri. Dia kepamulan, dia itu kepacampurna. Kalau begitu, yang menciptakan ada awalnya dan ada akhirnya adalah Allah, dikatakan Khalik. Jadi yeru ini rupa tahun kepamulatan atau capurutan. Yeru pengalatan ada kepamulan itu capurna. Yang menciptakan ada awalnya dan ada akhirnya adalah Allah. Jadi ini rupa tauhid adalah makhluk, sedangkan Allah adalah
pencipta atau Khalik. Berarti pertanyaan pertama sudah bisa terjawab. Maka yero ini rupa tawe ripancaji niki berarti angkama pancaji. Yang menciptakan adalah Allah, diciptakan adalah manusia. Kita harus yakin. Maka yero ini rupa tawe kapamulata pasti pacapul. Jika ada ini dapat meningi Irun ini tadi nama terumpama ini. Itulah bentuknya, ada awal dan ada akhir. Berarti buat ini disengalita maka Irun ini rupa tahu adalah makhluk, sedangkan Allah adalah Khalik, pencipta yang menciptakan manusia. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana kita berada? Suratul Fatihah menjawab ayat berikutnya, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita berada kepada Rahman dan Rahimnya Allah. Kita berada pada kasih sayangnya Allah. Bagaimana bentuk kasih sayangnya Allah? Kita hidup. Kalau hidup, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan adalah rahmatnya Allah, pemasihnya Allah, kasih sayang, kasihnya Allah. Yero rufatau ripancaji maturu ilur pengalata harga nadi pada-padamu apa berina pengalata sama. Itulah tanda rahmat dan rahimnya Allah kepada hambanya. Maturu tu ke mas sempajatu kerana sempajat pada-padamu, dia tetap dikasih rahmat dan rahim, disayang, dia hidup, dia makan, dia bekerja dan lain sebagainya. Itulah tanda ar-Rahman dan rahimnya Allah. Tidak dibeda-bedakan. Matutoka yarikan adik. Itulah tanda rahmatnya Allah. Justru kita sebagai makhluk ciptaan Allah, minimal kita memiliki Ar-Rahman. Kalau perlu kita lengkapi Ar-Rahim. Artinya antara sesama kita bisa kita lakukan dengan sifat sayang, menyayangi. Nasabah Allah Ta'ala sekalipun Allah memiliki Rahman dan Rahim, tapi hambanya boleh memilikinya sebagai kasih sayang di antara sesama manusia. Jadi maku wewe kita berada pada kasih sayang Allah. Engkau kita patuh Allah Ta'ala naweresya kaya apa penyaman, nawereki kesehatan, nawereki kekuatan, nawereki harta. Tetapi banyak orang yang sudah dikasih dengan kasihnya Allah, tetapi ada yang tidak mau memperhatikan dari mana ini dan siapa ini dan di mana ini. Olehnya itu dipahami kita maka kaki makuk wewe di Rahman dan Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Paberi nama mengatakan tuh kagak sekali kecuali Rahman dan Rahimnya Allah. Kemudian pada itu matur itu Allah Ta'ala dihina turun tetap matur itu beri tuh matur macam matur mendapat juga rezeki
bahkan ada yang banyak sehingga ini selengi mengomel. Maka itu Allah Ta'ala ini berarti kita matur silada tuni majama silada kisah di lorong dali tapi yang kematu dia sempajang pada toki majama tapi ternyata rezekinya luar biasa. Itulah rahmat dan rahimnya Allah. Tetapi ada kalanya rahmat dan rahim ini hanya berlaku di dunia, tidak berlaku selama-lamanya. Dalam arti kata milik diwiringi rahmat dan rahim hanya dalam kehidupannya. Kau bawa tunan tu, tapi kau mati banyak kasih sayangnya Allah. Harus kita yakin. Maka dia rahmat dan rahimnya Allah berlaku di dunia, tetapi belum tentu diberlakukan di dunia. Siapa yang menikmati belum tentu juga diberlakukan di akhirat. Tidak tentu, maka Allah tetap menyayangi dan mengasihi setelah dia tinggalkan dunia. Belum tentu. Kenapa? Kalau dia tidak memahami dirinya. Dari makwana naruh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah, kita sekarang ini harus mengetahui diri berada pada kasih sayangnya Allah. Yenaron apa baca juga Allah Ta'ala nautusuhi nabidda untuk memberikan petunjuk. Yang memberi petunjuk ini memang sudah diberi rahim, sudah diberi rahmat dan rahim. Buktinya kata Allah, ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, hai Muhammad, kami tidak mengutus kamu. Ma arsalna di terutus hukum lori umat lori yang mana terpencetku illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat di seluruh alam semesta. Jadi orang minta rahmatan lil alamin bukan hanya kepada manusia, tetapi semua di alam ini. Bagaimana bentuknya? Waktu nabita elo nasalai Mekah, elo hijrah nasalai Mekah, elo lori Madinah. Dia tinggalkan Mekah dalam keadaan genting, dalam suasana yang sangat sulit. Kenapa? Karena sudah diputuskan Muhammad malam ini harus dibunuh, tidak boleh tidak. Tapi perintah Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad siap tinggalkan rumah. Yang karena Nabi kita si Bawa Abu Bakar Salihullah pada waktu itu di rumahnya bertiga. Nabi kita Abu Bakar dan Ali. Nabi mengatakan, Ali, ganti saya. Di mana ya Rasulullah? Ganti saya tidur di tempat tidur saya. Saya mau hijrah, saya mau tinggalkan Makkah menuju Madinah. Maka dia tadi saya siap. Padahal disemiru, maka dia Ali pada malam ini terkepung rumah untuk mau dibunuh Muhammad Rasulullah. Ternyata dia yang diperintah kasih dia maka dia kira-kira ya sulit berarti taruhannya nyawa. Apa lona minta ikut dia kan minta mama ya kan dulu kan begitu. Tetapi memiliki keyakinan yang kuat, siap apapun resiko. Nah minta salah. Ternyata pagar betis rumahnya tidak ada yang bisa lolos kalau sepintas selalu. Nah salah itu dari kami tadi. Bagaimana sampai transit di Natal Pak, yaitu siasat perang. Ya kalau dia kereta mata rugi Pak, yakin bisa maka gulau yang cina lagi.
jadi Nabi transit dulu. Di mana? Di Gua Syur. Lepang dulu. Ya Nabi tahu tuh lepang, nginap 2 hari 3 malam. Ini. Waktu nala tu kalau yang Nabi dan namo daun aju-aju pecu ini tuga kata bener daun. Aju-aju pecu ini tuga ke puluh takil. Tameri gue malah kesarana garang kaki itu pun tidak ada yang putus, tidak ada yang rusak. Ada burung-burung sementara bertelur di pinggir goa itu. Di tonal terkangkung binentu. Itulah bentuknya, itulah tandanya bahwa Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dega kau di masolan. Angkanya Nabi tadi kau di masolan. Ini waktu dia gurih, maka dia ini selaku orang Islam. Engkau hilalna wa nu'alina salam na wa'rif malatala rahman dan rahim. Ajak lalu engkau solat. Terutama sesama kita makhluk. Yang kita dah menggerakkan itu kan selagi sarana lidah kan selagi saus-saus ringan burung tidak terganggu tetap juga begitu. Ya. Saya langsung menyaksikan itu tempat sewaktu saya naik petugas. Saya naik di situ malah sempat saya baring-baring. Magasi mata orang tak pernah nasarani karakakro persita tu mana? Ye kornon roye masalah dengan kain kebetul ronda di pinggir itu ada. Kebetul apa tak kalau kalau motor itu motor. Masya Allah, ya roye kesana Allah Taala. Di situlah bentuknya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia mengutus Muhammad kecuali rahmatan lil alamin, rahmat di dunia. Yang gede kagak tolong sholat. Jadi ini ummah dalam arti kata orang yang menyandang Islam, menyandang iman dan Islam, adalah roga di sholat-sholat. Kalau perlu pelihara baik-baik segala apa yang diciptakan oleh Allah. Itulah tugas kita, bahwa berada kita ini di dalam rahmat dan rahimnya Allah. Itu sih pertanyaan yang kedua sudah terjawab, bahwa kita berada pada rahman dan rahimnya Allah. Jajan kemana kita kue rilalena kasih sayangnya Allah karena mendapat dan menghirup segala apa yang diciptakan oleh Allah kita nikmati. Itu adalah rahmat dan rahimnya Allah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, apa tugas pokok kita? Maka suratul Fatihah ayat berikutnya menjawab tugas pokok kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepada ya Allah kita sembah. Jadi hero ini rupa tauhid kata guna-guna tak boleh dilaksanakan tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami sembah, dan kepadamu ya Allah kami bermohon. Jadi ini rupa tahu tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah dan berdoa minta kepada Allah. Itulah tugas pokok kita. Jadi berdoa itu perintah dari Allah. Iya. Ketika Allah mengatakan qala da'uni qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kata Allah, maka dia Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum ilawriya balik. Itu perintah dari Allah. Kalau perintah dari Allah berarti hukumnya wajib. Jadi berdoa itu wajib. Berdoa itu wajib. Itulah tugas pokok kita, menyembah kepada Allah. Dan tugas pokok kita juga berdoa kepada Allah. Jadi orang punya tugas di dunia ini adalah menyembah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Dia bukan tahu makutu ayat gadit ilmu meludongai orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari Allah. Karena memang Allah memerintahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami berdoa. Jadi Allah itu semakin banyak diminta kepadanya, semakin gembira. Jadi bapak-bapak dan ibu, itu berdoa termasuk wajib hukum. Aku mendengar perintah wajib. Jadi berdoa itu hukumnya wajib, karena perintah dari Allah. Ini tugas pokok kita. Jadi pertanyaan ketiga, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita menyembah kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Jadi ajaran nadi sumpah kepada tali itu tugas pokok kita. Semua makhluk Allah tugasnya menyembah kepada Allah. Jadi kapan kamu tidak menyembah, menyalahi perintah Allah? Nah Allah mengatakan tugas pokok kamu aku ciptakan tiada lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tugas pokok kita. Tapi riting karena lupa tahu ini semua sampahnya kumpul nabaragai di nemu. Iya, ternyata masya Allah. Berarti orang yang semacam ini dia tidak mengenal dirinya dan tidak mengenal di mana dia berada dan tidak mengenal tugas pokoknya. Jadi jamaah, haruslah kita betul-betul mengetahui dan melaksanakan tugas pokok kita, yakni menyembah kepadanya, menyembah kepada Allah, dan jangan menyembah kepada hal lain. Tidak ada. Dan jangan minta selain daripada Allah. Pak Mega tuh kowe milau melalui perantara. Melalui perantara. Ya kulit tanah. Maka apa kau milau kilo langsung kau tahu. Agar pernah seperti kejadian ini. Iya, memang itu iblis. Kapan kita menyekutukan Allah, malah dia gembira. Agar milau bantuan batu hati supaya dia tidak melaksanakan tugas. Dia naruh apa kan? Inilah godaan setan. Ini galaan dari rumah teman kue. Dia nanasong terpungalatan. Dia kumilawi saya guna pungalatan. Minta bantuan selain daripada Allah. Iya. Wah, apalagi dia parah. Apapun yang parah nih, wadikina lapor. Kenapa? Karena sudah menyalahi itu. Iya. Karena banyak yang mendukung bahwa agama ini tidak boleh kita pasarkan. Jadi haruslah kita mengetahui tugas pokok kita adalah menyembah kepada Allah dan berdoa kepadanya. Gembira Allah kalau hambanya semakin banyak dia minta kepadanya. Aja mau apa? Iya. Tapi aku miloki biasa di penatarime langsung silaluan dapat dipakai Allah. Mungkin dia sudah terima, tetapi dia pernah dipakai. Mungkin ada suatu saat nanti terrealisasi doa kita, atau memang selama hidup kita tidak dibuktikan oleh Allah apa yang kita minta, tetapi setelah dia meninggal baru dikasih. Oh, inilah hikmah daripada doanya ini sudah dinikmati setelah dia meninggal. Jadi aja mau tapi tahu dulu makanan kilo kadeh sedih dan akhirnya mengatara. Bukan begitu. Berdoalah kepada Allah, mungkin sudah diterima, tetapi belum dia langsung memberikan apa yang kita minta. Mungkin kepada anak kita baru terrealisasi, mungkin cucu kita baru terrealisasi apa yang kita minta. Itu sih di pakumilo kita pelukis lender. Nabi Ibrahim sendiri 86 tahun berdoa minta anak. Ia mana diwering narati mana arwah puluhan tahun. Tanah Nabi Ibrahim melodon arwah puluhan tahun melodon. Ia mana diterima terakhir 86 tahun umurnya. Itu sih
Mi gambil lolo kula tapa. Oh mi di pasilena. Wah, sangat susah. Tak perlu pembuktian. Padahal mungkin doanya sudah diterima, tetapi belum dia langsung memberikan, oh ini doa hasilnya ini. Olehnya itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah dan bermohon kepada Allah. Apa kesusahan kita? Apa yang kita inginkan? Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana melaksanakan tugas pokok tersebut? Bagaimana menyembah kepada Allah? Bagaimana berdoa kepada Allah? Maka suratul Fatihah ayat berikutnya menjawab, yakni ihdinas siratal mustaqim. Kalau melaksanakan tugas pokok kita, realisasinya dengan cara ihdinas siratal mustaqim, melalui jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, petunjuk yang lurus, petunjuk yang benar. Jadi kalau sampai pengalatan logi berdoa, maka ikutilah petunjuk yang lurus. Ikut cara termacuri petunjuk yang benar, ajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diletakkan oleh Rasulullah adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis. Itu yang diletakkan, diberikan oleh Rasulullah. Tetapi bagaimana memahaminya? Rasul sudah tidak ada. Setelah Rasul tidak ada, ikuti petunjuk sahabat. Sahabat juga tidak ada, ikutilah tabi'in. Tabi'in juga tidak ada. Sekarang ada warasatul anbiya, pewaris Nabi. Ya, pewaris Nabi. Jadi kalau kita mau mengikuti jalur yang benar, adalah belajar kepada ahlinya, al-guruki, kepada ulama-ulama kita yang pernah terjun, yang membidangi apa petunjuk Allah yang benar itu. Irwadingi gani kurangi wedi gani hadisna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita belajar. Itu semua buku Pak. Kalau makhluk yang penting karena itu mau diberi, padahal bacaannya hanya melalui terjemahan, tak perlu ngaji. Coba cari-cari ulama kita yang bisa memberikan petunjuk. Tetapi saat sekarang ini YQRI termasuk di dalam Kabupaten Bone, ulama-ulama kita semakin hari semakin habis. Apa memang yeko ilo ni nalaka ibaraka na fungala ta'ala rilalan naman walino, termasuk dia cabut warasatul anbiya, dia cabut para ulama. Dia mampu kuewe mati ulama ay malajin kasi di napada ko pemerintah dia kemana pemerintah umi ngomong sendiri. Tapi ulama susah. Ini yang menjadi masalah saat sekarang ini. Yerwadingnya ciri ihdinas siratal mustaqim, ni gawat itu rumah guru yang memberikan petunjuk yang lurus. Nah, ini yang perlu kita cari. Yerukurai makgurui, paham ini kurangi, bukan hanya maknanya saja, tetapi ada tafsirnya. Begitu juga hadis, apa bangsana iru sempat yang dimenengi di gagah hadis di tulis masa panjang, apa lalena kurangi di gagah petunjuk makanya takabri pamulang apa kui puri takabri apa kui di gagah di dalam Al-Quran hanya melalui hadis Rasulullah. Jadi kudina diset kurangi
itu na disa-disa iku cara ta elo popole des ibadah. Nah, untuk mengetahui ihdinas siratal mustaqim, carilah siapa yang mengetahui, siapa yang pernah belajar tentang Al-Quran itu sendiri dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanyaan yang keempat, yakni bagaimana melaksanakan tugas pokok adalah ikutilah petunjuk yang benar adalah Al-Quran dan sunnah dari hadis. Untuk mengetahui, carilah pewaris Rasul, al-ulama warasatul anbiya, nah iya ulamae tomamanana nabita tomamanana suruh Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana realisasi daripada mulai pertanyaan pertama sampai keempat, kemudian kelima bagaimana realisasi. Ye kudet nari pahang aku ngetak sebagai makhluk, itu dari kita berada di mana, itu dari populi tugas pokok kita, kemudian itu ada ciri petunjuk yang lurus. Maka dari Allah Ta'ala rilana suratul Fatihah, yakni ghairil maghdub waladhdallin, dua hasilnya. Yekodena dipahang ngaleta sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, deto nadi sengleta di mana kita berada, deto nadi seng akan tugas pokoknya, bagaimana melaksanakan tugas pokok. Maka dari Allah Ta'ala maktub nagal ini idik na tau rigali nagau bawa ni mana pengalatan. Jadi kalau dia ciri repai berarti kita berada maktub waladhdallin, orang yang dibenci, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yekode nari sengaleta sebagai hamba, deto nari sengaleta berada di mana, deto nari seng tugas pokoknya, deto nari seng bagaimana melaksanakan tugas pokok, maka kita berada maghdub waladhdallin, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dibenci oleh Allah. Bencinya Allah mungkin di dunia bisa kita lihat, tetapi nanti luar biasa kebencian Allah, kemurkaan Allah setelah kita tinggalkan dunia ini nanti. Olehnya itu jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita perkuat diri. Pertama-tama mengetahui diri kita adalah hamba Allah yang diciptakan. Yang diciptakan itu akan kembali kepada pencipta. Kemudian kita berada sekarang ini tiada lain, kita hirup, kita masukkan dalam diri kita adalah rahmat dan rahimnya Allah. Besar kecil, dilihat atau tidak dilihat, adalah rahmatnya Allah kita nikmat. Setelah kita mengetahui, maka tugas pokok kita laksanakan dengan baik dan berdoa kepada Allah. Sesudah itu, kalau kita gagal menyembah kepada Allah dengan benar, berdoa tidak benar, maka ikutilah petunjuk ulama-ulama kita yang memiliki ilmu pengetahuan untuk lebih benar sembahan kita, lebih benar doa kita, agar senantiasa tidak kita berada pada maghdub dan waladhdallin, teraniaya, terbenci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, saya kira inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 5 pertanyaan ini kita bisa memahami betul agar senantiasa apa yang diperintahkan oleh Allah betul-betul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan melalui jalan yang lurus, yakni Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya wadiki selamat baik ilalena lino
lebih-lebih paham mati Rasul Mudrina Ta'ala insyaallah. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Marilah kita berdoa agar senantiasa Allah memberikan kita apa yang diinginkan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'im syakirin. Hamdan tuwafi ni'am wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. Allahumma arzuqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul hafidin. Allahumma asturna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfirna fa innaka khairul hafidin. Rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazakallahu anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluhu wal Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.